masing-masing menggunakan si menstrual cup ini. Aku sudah melakukan berbagai pertimbangan kenapa akhirnya aku beralih dari penggunaan pembalut menjadi menggunakan menstrual cup. Karena yang pertama itu buat kesehatan pribadi aku ya. Karena kulit aku tuh termasuk yang sensitif. Jadi ketika menggunakan pembalut itu aku gampang banget iritasi, terutama bagian selangkangan sama bokong. Pasti teman-teman juga gitu kan. Nah, apalagi penggunaan pembalut yang malam, karena dia tuh panjang dan lebar. Ketika bangun tidur pagi-pagi itu timbul bintik-bintik kayak biang keringat, dan itu gatel banget. Dan kalau nggak digaruk nggak tahan gatalnya. Tapi kalau digaruk bakal nimbulin stretch mark, dan aku mencegah biar nggak makin banyak stretch mark di bokong aku. Yang kedua, aku tuh sebelumnya pernah punya abses di selangkangan. Abses itu adalah kayak cairan nanah dan darah. Kalau bahasa Indonesianya sih bisul. Tapi dia tuh nggak bisa pecah sendiri dan nggak bisa kempes sendiri, jadi harus diangkat. Dan itu tuh mengganggu aktivitas aku, terutama kalau aku jalan. Itu tuh ngerasa sakit banget. Akhirnya aku ke dokter dan itu harus diangkat karena mengganggu aktivitas. Nah, itu tuh diangkatnya ternyata harus dioperasi. Nah, aku pikir kan operasi ya udah operasi ringan, dia dibiusnya dibius lokal aja karena posisinya di selangkangan. Jadi dibius lokal dari perut ke bawah gitu kan, kayak orang katanya kalau sesar kan ada yang bius lokal. Tapi ternyata aku tuh bius total semua, jadi pingsan, jadi kayak pingsan gitu. Bius total, kebayangkan sakitnya sampai harus bius total. Dan pas sudah diambil, dia tuh nanah dan darah sebanyak 200 cc. Kebayangkan 200 cc ada di selangkangan aku. Itu tuh sakit banget, makanya harus diambil. Aku tuh mencegah supaya itu nggak timbul lagi di diri aku, di selangkangan aku. Karena setelah operasi itu, abses itu tuh muncul lagi. Dan karena udah pernah operasi, dia timbulnya tuh memang kecil sih, nggak sebanyak kayak sebelumnya. Itu tuh aku bisa nanganin sendiri, aku pecahin sendiri. Tapi sih sebenarnya nggak boleh ya. Tapi aku punya pembersihnya, dan ya udah aku pecahin sendiri aja. Daripada aku tiap bulan masa harus ke dokter micahin bisul doang gitu kan. Terus yang ketiga, aku tuh nggak tahan sama bau amis dari darah menstruasi ini, karena itu kan di pembalutnya ada darah banyak, dan itu tuh kadang kecium bau amis. Kita duduk aja aku kecium gitu baunya. Nah, yang keempat, setelah aku tahu ternyata pembalut itu terurainya lama, bahkan lebih lama dari terurainya si botol plastik. Nah, aku nyontek nih, botol plastik itu bisa terurai sekitar 70-450 tahun, sedangkan pembalut itu bisa terurai bener-bener enyah dari muka bumi ini sekitar 500-800 tahun. Bayangin dong, aku tuh mens tuh dari kelas 2 SMP, sekitar umur 14-15 tahun, dan umur aku sekarang 25 tahun. Berarti aku udah 10 tahun menstruasi dan menyumbang sampah pembalut. Dalam 1 bulan aku mens 6-7 hari, hitunglah 7 hari, dan 7 hari dikali 1 tahun dikali 12 bulan itu 84 hari aku menstruasi dalam 1 tahun. 84 hari dikali 10 tahun ada 840 hari aku sudah menstruasi. Dan dalam sehari aku bisa pakai 3-4 pembalut. Aku ambil yang dikit ya, 840 hari itu aku kali 3 ada sekitar 2520 pembalut yang sudah aku pakai, dan dia mencemari lingkungan. Dia terombang-ambing di laut, di danau, di sungai, kebayang nggak? Dan itu terurainya lama banget. Akhirnya aku
Ya udah deh, coba beralih dari kebiasaan bulanan aku yang tadinya pakai pembalut berubah jadi pakai menstrual cup ini, terutama buat kesehatan aku ya, supaya nggak iritasi dan nggak timbul lagi si abses itu. Oke, di sini aku pakai menstrual cup merek Organic Cup. Ini aku udah buka ya, karena aku udah coba pakai, makanya aku bisa share pengalaman pribadi aku. Nah, di sini aku pakai yang size mini. Sebenarnya dia punya 3 size dari merek Organic Cup ini. Ada size B, A, dan mini. B itu di sini keterangannya untuk yang udah melahirkan secara normal dan si flow menstruasinya darahnya banyak. Yang kedua itu yang belum pernah hamil atau yang sesar. Dan kalau size mini ini sebenarnya untuk teenagers, untuk remaja di bawah umur 23 tahun. Tapi karena aku nyoba dulu, akhirnya aku nyobalah si size mini ini. Dia itu ukurannya sekitar 3 cm, 3,7 lah, 3,7 cm diameternya. Di panjangnya sekitar 5 cm. Ini tuh ada batangnya untuk memudahkan kita nyabut. Dan sebelumnya waktu pertama kali ini datang, oh ya, ini juga udah tersertifikasi ya, udah ada alergi sertifikatnya, terus sertifikat vegan, dan ini juga sudah ada sertifikat FDA dan ramah lingkungan. FDA ini adalah BPOM-nya luar negeri. Itu adalah Food and Drug Administration. Nyontek dulu. Ini udah teruji aman dan ramah lingkungan. Oh ya, di dalam sini juga kita dapat pouch ini buat naro si menstrual cupnya ketika sudah selesai menstruasi. Jadi dia aman, tetap cantik, nggak berantakan di mana-mana, ada tempatnya. Nah, sebelumnya juga aku beli untuk pembersihnya, dia itu tapi aku merek Gicap karena waktu order yang Organic Cup-nya lagi habis. Di sini aku pakai pembersih yang ada pH-nya. Dia ini pH-nya 3,5 sampai 4,5 dan ini untuk semua jenis tipe kulit dan dia water based. Nah, untuk memudahkannya lagi memasukkan si menstrual cup ini ke dalam vagina, aku juga order gel lumas ini. Untuk udah hari ke-4 apa ke-5 kan si darah itu udah mulai dikit ya, udah jarang banget. Nah, biasanya si labia itu bibir vagina gitu udah mulai kering tuh, udah mulai seret. Makanya aku pakai gel ini supaya memudahkan si menstrual cup ini masuk ke dalam vagina kita. Jadi ini kayak tinggal diolesin gitu ke sini sama ke jari telunjuk aku jempol, supaya memudahkan masuk ke dalamnya biar nggak sakit. Pertama kali aku pakai dia ini, sesuai petunjuk di dusnya ini harus direbus di dalam air mendidih selama 3-5 menit. Cuma ini kan baru pertama kali aku pakai, aku berpikir kalau ini tuh bakal meleleh kalau direbus. Jadi daripada aku baru punya dan baru nyoba ini tiba-tiba meleleh ketika direbus, ya udah akhirnya aku didihin air. Terus aku setelah airnya mendidih baru deh masukin si menstrual cup ini selama 5 menit. Nah, setelah itu ini juga sebenarnya nggak perlu disterilin setiap kali kita buang darahnya. Ketika udah penuh atau udah lebih dari 6 jam, cukup dibersihin aja pakai ini, di air mengalir itu juga udah cukup. Tapi aku lebih seringnya ketika mandi ini aku taruh nih di sini pakai air panas. Jadi selama mandi tuh aku rendem ini di air panas biar dia sekalian ngebersihin juga. Jadi sehari 2 kali aku sterilin pakai air panas. Dan gimana cara pakainya di aku pribadi? Jadi aku tuh sebenarnya banyak kan cara pemasangannya seperti apa. Ada yang bentuknya
C seperti ini, ada yang bentuknya kayak angka 7 kayak gini, sevenfold namanya, yang tadi C-fold. Terus juga ada yang bentuknya S kayak gini. Tapi aku lebih mudah menggunakan, menurut aku ya, aku lebih enaknya pakai yang bentuknya corong kayak gini, karena dia kan awalnya kecil nih permukaannya, jadi dia membuka dulu lubangnya baru deh masuk semua. Jadi sebelumnya kita cuci tangan dulu pakai ini, sekalian ngebersihin ininya. Udah dibersihin, baru aku pasang posisi dia seperti ini, masuk. Ini anggap aja lubang vagina ya. Oh ya, kuncinya itu harus relax, jadi supaya memudahkan lubang vaginanya terbuka. Kalau enggak, kitanya tegang, itu tuh bener-bener jangankan ini masuk, kita colek aja dia nggak akan kebuka kalau kita nggak relax. Jadi kuncinya adalah relax dan mau mencoba gitu kan. Nah, ketika udah relax, baru deh masukin, ini anggap aja ya lubang vagina, masukin si menstrual cupnya ini ke dalam sini dikit-dikit sambil aku goyang-goyangin gitu. Lama-lama dia masuk nih setengah. Nah, udah gitu dia sampai kedengeran gak sih dia bunyi pok gitu, kebuka sempurna. Nah, sampai dia kebuka sempurna, awalnya aku itu pakainya kayak gini, dia itu nggak masuk semua, jadi ngerasa nggak nyaman dipakai jalan, dipakai duduk, kayak ada yang ganjel. Padahal dengar dari cerita orang kan kayak nggak pakai apa-apa, nyaman-nyaman aja. Nah, aku belum terbiasa, jadi dia tuh kayak nggak masuk semua, jadi nggak ganjel, belum nyaman ngerasanya. Nah, kuncinya setelah aku tahu adalah aku harus stretching kaki aku supaya dia ngebantu ngedorong ke dalam. Nah, ketika udah stretching itu lumayan nih, agak enak buat dipakai jalan, dipakai duduk, dan ngerasa nggak pakai, masih ngerasa sih pakai ini, cuman karena belum terbiasa aja hari pertama kali ya. Aku coba nih waktu itu jam 6 pagi ketika mandi, aku pakai si menstrual cup ini, dan ketika jam 7 aku pengen pup. Nah, aku cek nih sekalian, aku buka karena hari pertama, jadi si menstruasi itu agak banyak. Ternyata dia tuh udah nampung setengah dari cup ini. Aku sekalian buang dan bersihin lagi pakai sabun ini. Dan udah itu aku masukin lagi. Nah, aku coba nih dari jam 7 selapup sampai jam 11 siang. Nah, itu tuh posisinya aku masih pakai pembalut ya, jaga-jaga supaya kalau dia masaknya nggak bener bisa aja rembes kan, atau dia nggak kebuka sempurna, rembes juga. Nah, aku jaga-jaga pakai pembalut untuk mencegah itu. Pas jam 11 aku cek, ya ternyata tembus, ada darahnya tuh di si pembalut itu. Ternyata pas aku cek dia tuh udah penuh, udah kepenuhan, makanya dia nggak nampung lagi dan rembes ke pembalut. Nah, aku tuh belum tahu bedanya cara penuh sama nggak penuh tuh apa, tanda-tandanya tuh aku nggak tahu. Nah, kesini mulai tahu kalau penuh itu si vagina kita bakalan ngerasa lembab karena si darahnya ini udah mulai rembes. Karena karena kalau nggak rembes itu akan ngerasa biasa aja kering gitu, nggak lembab. Itu berarti tanda pertama kalau terjadi overload, over capacity dari darah yang ditampung di menstrual cup ini. Cara aku cabut si menstrual cup ini adalah dia tuh si batang ini tuh bakal masuk ke dalam vagina, nggak kelihatan sama sekali, tapi ketika kita ngeden dia tuh bakal tiba-tiba keluar lagi nih. Ini makin kita ngeden makin
akan keluar, tapi nggak akan keluar yang semua keluar ya kalau ngeden kenceng, karena dia susah juga nih kalau ditarik. Nah, kuncinya dengan keadaan tangan bersih ya, aku cubit bagian yang udah nongol ini sampai ngerasa seperti gepeng ini ya, gepeng. Nah udah itu aku dibantu sama jari tengah buat narik si menstrual cup ini. Udah gitu, udah deh, tinggal dibuang darahnya, cuci lagi, pakai lagi. Itu bisa dipakai 6 sampai 10 tahun dan dia bisa bertahan di dalam tubuh kita selama 12 jam, tergantung darah yang ditampungnya udah banyak apa enggak ya. Tapi kan kita suka pipis ya, nggak mungkin 12 jam kita nggak pipis, ya udah sekalian ngecek dia penuh apa enggak. Oh ya, dan setiap kali mau pakai pasang selama periode itu nggak perlu yang dicuci selalu pakai air mendidih atau air panas gitu, karena pakai sabun ini aja udah cukup, pakai sama air mengalir ya. Di hari yang kita udah nggak banyak flow darahnya, ini tuh cuman nampung di hari ketiga apa 4 gitu cuman segini, kadang segini nggak pernah nyampe setengahnya. Jadi kan sayang banget ketika kita pakai pembalut yang harus diganti 3-4 kali dalam sehari, karena nggak nyaman juga kan pakai pembalut basah lembab gitu kalau nggak diganti. Itu tuh sayang banget, darah kita tuh nggak nyampe setengahnya, cuman kayak segini doang. Tapi pembalut itu nyemarin lingkungan. Pengalaman pribadi aku, bulan pertama aku menggunakan menstrual cup, aku udah tahu gimana cara penggunaannya, ketemu polanya yang nyaman seperti apa, dan sejauh ini aku happy menggunakan menstrual cup ini. Dan aku menyesal kenapa nggak dari 10 bulan yang lalu setelah aku menikah aku langsung coba ini, karena aku udah nggak ngerasa iritasi, udah nggak ngerasa lembab lagi, untuk mencegah timbulnya si abses ini lagi di diri aku, di selangkangan aku terutama. Udah nggak perlu beli pembalut setiap bulannya. Yang keempat itu, yang penting aku nggak cuci lagi pembalut ya, aku menstruasi, karena itu bikin aku mual karena bau amisnya. Dan yang kelima, kurangi pencemaran lingkungan. Nah, jangan lupa di subscribe ya, bantu untuk aku bikin lagi video selanjutnya. Dan tolong komen kalau ada salah-salah kata atau yang ada yang mau ditanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.